otomatis sarafnya akan kaku. Pundaknya akan turun. Oke, jumpa lagi bersama May Averis di Surabaya bersama Ambibi asal mau pasti bisa. Kali ini kita akan ditemani seorang tabib yang masih muda, ganteng dan handal, lagi tren saat ini dari Sidoarjo. Siapa beliau? Oke, kita perkenalkan Mas Mitro atau Tabib Mitro ya. Apa kabar Mas Mitro? Alhamdulillah sehat. Nah, ini tadi pagi-pagi sudah menyempatkan waktu ke sini, saya berterima kasih sekali Mas. Sama-sama. Ini kan saya kemarin sama teman-teman ya dengar, Mbak, ini loh ada tabib terapi yang sekarang lagi digemari banyak orang. Terapinya waduh, begitu gimana ya? Tekniknya itu mereka itu sangat tertarik gitu loh, pakai krek-krek ya. Iya, itu nama krek-krek itu dari mana itu Mas? Sampai diberi nama terapi krek. Dari bunyinya. Dari bunyinya iya, ya. Jadi bagian tertentu yang dipijit kadang ada yang bunyi krek kayak gitu. Kayak Penempatan gitu. iya. Jadi ini ke tulang berarti ya, berhubungan sama tulang ya. Kayak gitu, tulang sama gitu. otot kayak gitu. Oh ya, ini kalau boleh tahu Mas, ini mulai berawal jadi terapis untuk pijat krek ini sejak kapan Mas Mitro? Sebenarnya terapinya sih bisa sudah lama kayak gitu. Dari sekolah pun juga bisa terapi. Wah, dari sekolah itu masih sekolah SD, SMP atau SMA? SMP dulu kan kayak gitu. Dulu SMP. Dulu nanganin kayak temen cedera pas waktu latihan bela diri kayak gitu. Iya, dulu masih pijatnya tradisional gitu, tapi tetap kalau olahraga kan butuh penanganan cepat kayak gitu. Itu dari orang tua atau didek atau gimana Mas? Ya orang tua juga. Oh, orang tua juga. Jadi iya, turun temurun ya, ada bakat gitu. dari orang tua juga. Dari SMP. Tahun berapa itu, Mas? 2003. 2003. Sekarang usia gitu. sudah berapa ini, Mas? 33. 33. Bayangkan 33 pemirsa sudah. Kayak gitu. Wah, begitu terkenal ya. Nah. Wah, ini saya lihat kemarin tuh pasiennya sampai meludak sampai antri-antri ya, Mas. Itu sampai ratusan nih saya lihat. Aduh, ini sehari minim sampai berapa pasien, Mas? Minim 25 sampai 30 pasien. 25 sampai Iya. 30 pasien. Itu untuk penanganan gitu. pasien itu terberat dalam penanganannya sampai berapa menit satu orang, Mas? Paling berat 30 sampai 1 jam. Itu untuk untuk yang berat. Untuk kayak yang gitu. berat Itu seperti kayak stroke, stroke. saraf kejepit kayak gitu. Seperti itu iya, ya. kayak gitu. ini kebanyakan ya Mas, orang-orang sekarang itu kan ya banyak ya sedikit-sedikit kena saraf kejepit atau apa, itu penyebab awalnya itu apa Mas sampai bisa kena saraf kejepit? Penyebabnya kita kan terlalu banyak diem. Gitu. Kurang gerak berarti iya, ya? kurang gerak. Ketika kita banyak diem terus tiba-tiba ngangkat barang, gitu. salah posisi bungkuk juga, Gitu ya. kayak gitu. Tidur itu juga pengaruh ya Mas? Iya, tidur pun juga pengaruh. Soalnya waktu kita itu separuh itu buat tidur. Oh gitu. Iya. Jadi kayak gitu. tanpa sengaja ya kita tahu tanpa bangun itu iya. otot itu bisa ini sendiri ya? Iya. Oh gitu Kadang ya. gitu, bangun-bangun kok bangun tidur tambah badannya kok sakit semua. Gitu. seperti Tambah jarum, kaku kayak gitu. Iya. Ini untuk awal-awal Mas ya, yang paling rata-rata kan kayak pemirsa atau kebanyakan orang-orang ya, itu sakit biasanya kan sering katakan banyak yang bilang aku karena asam urat ya kan, Iya. atau kolesterol. Kayak gitu. Itu memang pengaruh juga bisa ke saraf kejepit atau ke stroke ya Mas ya? Iya, bisa pengaruh juga. Tapi kan gini, kondisinya kan itu bikin kaku semua. Aliran darah yang nggak lancar, ototnya jadi kaku juga. Pengendapan akhirnya kayak gitu. Ya? Iya. Itu pengaruh dari makanan juga Iya, bisa ya? iya, kan. Kurang olahraga Iya, kan 3 pola. gitu ya? Iya, pola makan, pola tidur, kebanyakan pola. Kayak Nah ini gitu. yang iya. paling saya suka itu kebanyakan Gitu. pola ternyata. Gitu aja Iya. sebenarnya. Ini kadang ya kan saya juga pernah ada orang sering apa nih sesak napas ya Iya. kan? Mungkin karena atau sudah ada bawaan itu bisa ya. Iya, bisa. Kadang untuk juga sekarang kan udaranya lagi nggak bersahabat. Iya. Ya kan? Banyak orang sesak napas, batuk nggak sembuh-sembuh. Itu apa bisa Mas dengan terapi krek-krek ini? Ya bisa juga. Kan tidak semua batuk itu kan kadang ada batuk ini karena peradangan, ada apa, ada yang sarafnya kaku juga. Gitu ya? Iya. Kalau pundak
pundak kaku otomatis lehernya kaku. Nah, ya? ketika kaku otomatis kan ganggu sini, penekanan. Ganggu pernapasan itu iya, ya? pernafasan juga kayak gitu. Berarti untuk kayak pusing, terus kayak apa? Atau mungkin kayak sakit gigi atau bisa Mas itu untuk diterapi krek gitu Mas? Kalau nggak lubang sih bisa. Oh gitu, bisa juga ya biasanya berarti? iya, orang kecapean kok nariknya sampai leher. Sampai giginya juga Iya. ketarik, kayak Sampai gitu. nut-nut pusing Iya, gitu ya? iya kayak gitu kan jadi Oh. satu kesatuan jalur. Hebat ya, berarti krek-krek itu waduh benar-benar luar Kayak biasa gitu. ya. Iya, kan Iya. kita otomatis tiap hari kan aktivitasnya kan tangan juga gerak, gitu. Dari tangan ini kan pakai pundak, dari pundak ke leher. Gitu ya. lah. Kesambung ya berarti Iya, ya. jalurnya nyambung. sambung kayak gitu. Ini saya juga kemarin atau mungkin dari kawan bilang kemarin ada juga beberapa pasien perempuan ya, terutama ibu-ibu yang suka ada katakanlah seperti benjolan ya kan di dada atau di payudara lah katakanlah. Itu disebabkan karena apa? Kok sampai dengan terapi krek-krek beliaunya tuh benjol-benjolannya yang ada di payudara atau di dada itu bisa hilang Mas? Kan gini, soalnya kenapa? Kita tidur kan kayak gini. Kita tidur otomatis tangan biasanya tidak sengaja itu neken ke payudara. Oh, gitu ya? Iya. Biasanya tangannya dijadiin bantal. Itu nggak boleh ya Mas ya? Iya. Kan tidurnya berapa jam juga itu kan pengaruh. Oh, Kayak gitu. gitu. Jadi ketika otot payudara keteken gini, posisi payudara kan sini. Orangnya kan tidur otomatis tangannya kan ngelipet ke dalam, kena dada, kena pipi, kena leher juga kayak gitu. Jadi itu pengaruh ya. Pengaruh jadi juga. tekanan untuk sirkulasinya nggak bisa lancar. Iya, jadi nggak di bisa situ ada lancar. yang terhambat ya. Iya, terhambat. Oh, seperti itu. Kayak gitu. Makanya kadang ada yang nggak sengaja payudaranya kesenggol aja sakit. Kadang ada yang bilang waktu naik motor itu ada polisi tidur, itu naik kena gronjal itu sudah sakit banget. Itu juga pengaruh tidur bisa ya Iya, seperti itu. pengaruh tidur juga bisa. Karena kayak udah gitu ya. narik. Kayak gitu. Nanti ketika payudara sakit, otomatis biasanya jarak ulu hati ini juga sakit. Jadi bikin Sesek napas. iya sesak nafas. Kadang nafasnya pendek-pendek juga kayak gitu. Jadi kadang-kala orang suka kadang sering pusing, sering migrain itu juga pengaruh tidur itu juga bisa ya. Iya, pengaruh tidur juga bisa. Seperti itu, Iya. bukan karena hanya setelah kecelakaan akhirnya terus kena migrain atau mungkin salah makan enggak ya? Enggak. Pola tidur juga pengaruh ya? Iya, kayak gitu. Waktu seperti itu. kita kan aktivitas tidur kan 8 jam katanya. Itu minim yang suka tidur bisa lebih sampai Kan bangkong. kayak gitu. Iya, ini ngomong-ngomong ya Mas Mitro, pernah enggak menangani pasien yang parah banget? Katakanlah kalau pasien parah usianya masih muda ya, itu mungkin nggak masalah, tapi ini usianya sudah lanjut. Iya. Itu bagaimana penanganannya? Ada penanganan khusus atau seperti apa Mas? Atau sama? Ya, penanganannya lebih halus. Lebih halus lebih ya? lama lagi Lebih waktunya. lama lagi. Iya, kayak gitu. Tapi insya Allah bisa ya. Iya, Itu insya minim Allah paling nggak bisa. bisa dibetulkan sampai usia berapa Mas? Kalau untuk terapi krek-krek ini? Krek-krek ini ya semua usia bisa, tapi kalau usia yang lebih tua di atas 60 otomatis kan kita penekanannya beda. Khusus ya, Iya. ada khusus ya. Iya, gitu. Nggak selalu bunyi. Kadang kan orang lu Kok nggak bunyi nggak gitu ya? bunyi ya? Kalau posisinya udah pas, ngapain dibunyikan? Kayak gitu. Ya, iya. jadi untuk krek-krek nggak harus bunyi krek ya Mas Iya, ya, tapi enggak. cuma pas penempatannya dibetulkan supaya pas Iya, gitu aja ya. gitu. Ya itu nanti kalau sudah di usia. Ini kalau untuk balita Mas, kira-kira bisa nggak ini dikrek-krek ini? Ini kan ya saya juga penasaran ini. Kan kalau balita kan nggak bisa. Balita nggak bisa, itu Iya. minim untuk usia berapa Mas Kayak supaya gitu. boleh untuk terapi krek-krek ini? Kalau minum ya 10 tahun gitu 10 ke tahun atas. sudah bisa Iya, ya. kayak Jadi untuk gitu. penanganan krek-krek ini Iya. 10 tahun ke atas untuk Kayak balita gitu. khusus. Berarti apa namanya krik-krik ya? Nanti pijat bayi nanti. Namanya krik-krik ya nanti. Iya. Saya yang buka deh nanti kayak krik-krik. Kayak gitu. Ini selama ini Mas ya, kan ada tempat untuk terapi di rumah ya Mas ya? Iya, ada ya, tempat itu di rumah. alamatnya di mana Mas? Mungkin nanti pemirsa bisa datang atau langsung. Gitu. Iya, boleh Alamatnya di disampaikan. Jalan Kelate nomor 25 Sepanjang Tani Taman Sidoarjo. Oke. Atau bisa lihat di TikTok saya Terapi Sinergi atau Pijet Krek-Krek Sidoarjo. Oke, Kayak mantap gitu. iya. Ini selama ini Mas ya. Kemarin kan kita juga mengalami pandemi itu ya. Iya. Banyak lah, hampir 2 tahun ini kan. Itu kemarin gimana Mas? Keluh kesahnya, suka dukanya kemarin di musim pandemi seperti apa kemarin?
Ya alhamdulillah tetap rame. Alhamdulillah ramai. Waduh, mantap Gitu, banget. tapi kan tetap jaga prokes juga apa kayak gitu. Lihat Jadi nggak ini ya, nggak membatasi atau sampai tutup kayak gitu, nggak sampai Nggak ya sampai, alhamdulillah karena kayak memang gitu. dibutuhkan ya orang-orang seperti itu. kayak gitu. Masa orang sakit nunggu Nah, 2 tahun. makanya juga kan repot juga orang Iya. pengennya sembuhnya kemana, ke dokternya takut banget. Iya, kayak gitu. Terus kemana lagi kan seperti itu ya. Wah alhamdulillah banget ini Gitu. deket-deket diri sini Sidoarjo ya Mas Iya. ya, di Sidoarjo. Itu masih katakanlah seperti rumah biasa atau sudah memang tempat khusus untuk praktek? Masih rumah biasa. Oh masih rumah biasa. Kayak gitu. Ini rencana ke depan mungkin ada mau buka di mana Mas? Atau buka cabang di mana Mas? Ya masih tenaga ahlinya masih kita didik dulu. Gitu ya. Apa- Berarti iya. ada kelas untuk ini siswa baru. Siswa baru. Iya. Ya nggak apa-apa Mas, nanti mungkin kita bisa bantu ini loh. Ternyata di krek-krek ini juga ada kelas yang untuk memberi kesempatan pada rekan-rekan yang pingin untuk belajar krek-krek ada di Mas Mitro ya kan. Iya. Itu nanti bisa kita omongkan lah, bisa nanti kita sering-seringkan untuk berapa jam berapa kapannya ya Mas ya. Iya, Oke, kayak gitu. ini kembali lagi ke awal. Selama ini ya, itu kan sudah dari mulai sekolah ya, sampai mulai Iya. dari SMP ya Mas ya. Selama ini pernah dapat pasien untuk yang keluar Mas, itu sudah sampai mana? Luar kota, luar pulau, atau mungkin sampai kemana Mas? Kalau pasien yang datang ke tempat saya, dari Papua ada. Wah, dari Iya. Papua ke sini ya? Iya, dari Jakarta ada, dari Kalimantan alhamdulillah ada. Itu yang Kayak gitu. datang. Kalau Mas Iya. sendiri yang pergi mengunjungi beliaunya yang sakit? Saya pergi ke Bali. Ke Bali kemarin Iya, ya. kemarin. Mantap, Sekalian Mas. liburan. Sekalian liburan, enjoy Gitu, banget itu. iya. Itu pasien apa kemarin Mas? Katakan kan di Bali kan Iya. ada penduduk Bali asli kan juga banyak waktu orang mancanegara ya di sana. Iya, kayak Dapat gitu. pasien apa itu kemarin? Orang mancanegara atau orang pribumi? Orang pribumi kayak Orang gitu. pribumi. Orang perantauan dari Madura Oh, ke tinggal Bali. di sana. Di sana. Itu mereka ini apa itu punya keluhan apa itu sampai Mas Mitro dipanggil ke Bali kemarin? Itu kakaknya sama apa itu orang tuanya stroke. Stroke ya? Iya, Waduh. kayak gitu. Tapi kemarin penanganan sampai berapa hari itu Mas ke Bali? Alhamdulillah 2 hari aja. 2 hari Iya. sudah ada perubahan Udah mereka. ada ya? perubahan. Alhamdulillah. Mulai dari bicaranya yang pelo sampai udah lancar kayak Udah gitu. lancar, Iya, mantap banget. Kayak gitu. Ini perlu ini, benar perlu banget Gitu. ini. Jadi untuk penanganan meskipun nggak begitu apa katakanlah ini penyakit orang kadang tuh takut ya sampai ada yang dibawa ke luar negeri atau mungkin saya tuh sampai ketawa loh. Ada yang sampai di Rukiah. Ini kan saya sampai lucunya ini hubungannya apa ya antara orang stroke sama di Rukiah? Itu memang apa ada pengaruh, Mas? Ya mungkin biasanya kan psikologinya orang kayak Gitu gitu, ya? macam-macam kan kayak gitu. Kita kan nggak bisa mendeteksi kayak gitu. Makanya kan kayak ini gitu. hubungannya apa antara otot, urat, ya kan, Ya, sampai secara- ke spiritual kan spiritual. namanya. Mungkin bisa kepikiran juga orangnya ke bawah seperti kayak itu. gitu. Jadi iya. mungkin untuk yang di bawah ke apa ini di Rukiah itu mungkin fisik atau ininya ya. Iya. Jasmaninya kayak ya. Jasmaninya yang di rohaninya, juga ya. kepikiran wah aku takut gini Wah, mungkin. itu berarti dari pikiran sendiri iya. ya. Dari kan kenapa? Biar dia nyaman gitu. Ketika di ruya mungkin bisa stabil, bisa cepat sembuh. Oh, seperti itu ya. Iya, Makanya kayak saya gitu. sampai kayak gini, kok hubungannya kemana kan nggak nyambung gitu loh. kayak Tapi itu gitu. memang kadang perlu juga ya Iya, seperti itu kayak supaya gitu. ya pasiennya merasa tenang dulu, Iya. merasa sudah nggak ada apa-apa dari non medis ya katanya itu Iya, kan non medis. itu. Jadi kan orangnya gimana? Merasa nyaman. Nah, kalau orangnya udah nyaman, udah seneng, Oh, seperti iya. itu. Ya, ya. Apa itu kesembuhannya lebih banyak? Kayak gitu. Daya dorong sembuhnya itu. Gitu. Ini kita ngobrol sudah banyak Mas ya. kayak gitu. Saat ini mungkin adalah kiat-kiat atau pesan-pesan yang Mas Mitro mau sampaikan ke kawan-kawan yang di luar sana supaya bagaimana cara menjaga kesehatan supaya kita itu nggak mudah sakit, itu yang pertama. Terus kedua, bagaimana cara kita supaya itu nggak gampang katakanlah yang itu tadi kena saraf kejepit atau seperti apa. Monggo Mas silakan disampaikan. Ya, jadi gini, apa itu kita sehat itu dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Kita bangun tidur, gerakan biasa jaga pemanasan gitu aja, kayak gitu. Jadi nggak langsung bangun langsung
aktivitas yang gerak, otomatis kan otot masih kaku, masih tegang kayak gitu. Gitu aja. Terus pola makan pun juga gini. Ketika kita makan, ya kita makan secukupnya aja. Berhentilah Sebelum kenyang. sebelum kenyang. Nah, itu. Terus juga gini, apa itu? Kalau makanan, pantangan makanan pun tidak semua orang sama. Iya, Kayak beda-beda gitu. ya. Jadi beda-beda. Ketika kita makan soto, oh sehat. Terus makan apa itu daging, kayak kikil, makan kikil, tapi kok badannya sakit, cenut. Berarti pantangannya di kikil itu tadi. Gitu. Iya, kalau kita makan sate kambing kok sehat apa? Ya aman aja berarti. Gitu. Tapi saya rasa kalau makan hanya ngincip sedikit-sedikit sekali kan nggak apa-apa toh Mas, nggak masalah. Iya, nggak Asal apa-apa. jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kan itu yang nggak baik. Iya, kayak gitu. Semuanya kalau berlebihan memang nggak baik ya Mas. Iya, ya? kayak gitu. Apapun seperti itu, oke lah. Terus sama tidur. Tidur Tidur. itu paling rawan. Mm-mm. Gitu. Kalau tidur tangan kita itu kebanyakan jadiin bantal. Uh-uh. Kenapa? Ini nempel dada. Nempel dada neken akhirnya. Berapa jam? Maksimal 8 jam. 8 jam akhirnya. Ini dada keteken, kedorong ke dalam. Jadi otomatis sarafnya akan kaku. Pundaknya akan turun. Ikut kaku juga. Kepalanya ketekan. Berapa jam? 8 jam. Jadi bangun nggak malah sehat, nggak malah seger, malah sakit semua itu ya. Kayak gitu. Oh, 8 jam seperti terus berapa tahun? Kan gitu. Itu biasa hitung-hitungan Gitu. sama guru matematika. Jadi gitu. Jadi kalau bisa tangannya di sampingnya aja. gitu. Atau fungsinya, mungkin dilepas gitu aja ya tangannya. Iya, kayak gitu. Jangan dikasih beban. Itu banyak beban kok ditambahin beban sendiri ya. Ya itulah Kayak mungkin gitu. yang dari banyak pemirsa, rekan-rekan yang mungkin tidak tahu ya. Iya. Katakanlah itu cuma sepele, kita halah wong gini aja gitu aja, tapi ternyata akibatnya fatal juga ya kayak kesehatan gitu. seperti itu. Kayak gitu. Apalagi duduk. Kadang kan kebanyakan duduk terus bangun-bangun kok sakit. Gitu. Itu pengaruh juga ya. Pengaruh. Jadi kalau posisi kita miring dikit gini aja lah. Terus kebiasaan kerjanya teleponnya di samping gini terus otomatis kan keganggu. Berapa tahun kita kerja? Akhirnya struktur tubuhnya kok dilihat temennya, loh kok kamu bungkuk, kok kamu miring. Nggak nyadar ya. Nggak nyadar. Soalnya tiap hari Tiap itu ya. hari kayak Tiap hari gitu. kali berapa tahun ya Mas. Wah ini Kayak makanya gitu. kita itu di situ Mas, hitung-hitungannya soalnya katakanlah kita nggak rugi kan, soalnya nggak merasa rugi gitu loh. Padahal sebenarnya kita dirugikan ya dengan Iya, pola kayak kita gitu. sendiri, gaya kita sendiri ya seperti Kayak itu. gitu. Wah ini masukan yang luar biasa yang mungkin dari pemirsa yang tadi belum tahu, belum paham. Sekarang akhirnya dengan kita ngobrol di Amfibi ini mereka jadi Iya. tahu ya Mas. Itulah makanya kadang itu saya juga mikir kenapa ya, padahal tidur lama ya kan. Makan juga mungkin sudah enak-enak lah, banyak gizi, tapi kenapa masih banyak yang mengeluh bangun tidur malah sakit? Iya. Ternyata mungkin salah di pola tidurnya tadi. Iya, ya. kayak gitu. Oh, seperti itu. Oke, Mas Mitra, mungkin untuk saat ini cukup sampai Ya, di sini. Terima kasih. kasih atas semua yang sudah disampaikan. Untuk saat ini mungkin ini ya, ada tambahan yang mau disampaikan ke pemirsa lagi supaya kiat-kiat lebih ini untuk pemirsa? Monggo kalau mungkin mau masih ada yang tambahkan. Ya, kayak gitu. Jadi gini, kita kalau pola sehat awal dari diri kita sendiri, aktivitas kita sendiri, dibenahi sendiri. Kayak gitu. Kebiasaan pakai tas samping. Dilihat bikin miring apa enggak? Bikin tumpuan ke samping apa enggak? Kayak gitu. Sama kayak tidur tadi. Kayak gitu. Jadi aktivitas kita yang terus berlanjut tiap hari, tiap tahun, tiap bulan. Kalau gitu terus otomatis cara nggak langsung kita dirubah oleh diri kita sendiri. Ya, sehat awalnya dari kita dan kembali untuk kita. Oke, Kayak gitu. mantap. Terima kasih Mas Mitra untuk waktunya, untuk kesempatannya, dan untuk bincang-bincang yang begitu istimewa ini ya. Iya, Oke, terima terima kasih Mas Mitra. Sampai ketemu lagi di Amfibi, asal mau siap. pasti bisa bersama May Aferis Jatim News Surabaya. Terima kasih.